soal Viking nih. Iya. Berarti kita dengan Bung Veve gitu kan, Bung Veve, orang banyak lupa dia tuh pemain bola profesional, pemain di Liga Indonesia sebelum jadi Bukan legenda cuma futsal. Bang, ini ngomongin Viking ya, Persib ya. Abang ngomong berdua ya, saya mau lihat HP dulu. Ya karena sebelum kita ngomongin teman Persib, kita akan ngomongin tentang Persija. Oh, oke. Kalau Persija. HP taruh dulu. Oke, kita ngomongin tentang Persija kan. Karena beliau ini ex pemain Persija, itu yang gue masih inget tuh, gue nonton di mana, di Antv apa ya? Ini pemain dari mana nih? Nggak usah disebut tahunnya ya. Iya, Ntar pokoknya gue belum main ketahuan tua banget gue. Iya kan, main menyisir di sayap, umpan gitu. Nah, Bung Veve sebagai seorang pengamat bola dan legenda ya, legenda di dua dunia ini kan jarang banget. Seorang Bambang Pamungkas aja nggak bisa. Bambang Pamungkas aja nggak bisa. Oke. Sebenarnya bisa bro, cuman dia nggak mau main futsal. Nah itu dia bedanya. Gak bisa pakai kepala kalau cek-cekannya gitu. Kalau di futsal gak bisa main kepala. Nah, melihat Persija dengan STY officially comeback di Indonesia, bukan sekadar bikin atau mengesahkan atau didatang di acara atau podcast men. Dia official jadi pelatih Persija Jakarta yang bikin kita tiba-tiba, hah? Seriusan nih? Nah gitu. Menurut Bung Veve, sebelum kita ngomong soal strateginya, Bung Veve tahu gak nilai kontrak dia berapa? Kok sampai seberaninya Persija mengeluarkan gocek untuk seorang ST yang katanya, kata PSSI dulu nih dianggap mahal gitu. Kalau saya asisten Pak Prapanca mungkin saya tahu berapa jumlahnya. Kebetulan gue bukan, saya hanya penikmat pertandingan Persija, jadi saya nggak tahu. Oke. Jadi menurut gue sih siapapun pelatihnya ya, kalau emang itu pantas, Persija juga punya yang namanya anggaran dana untuk bisa mendapatkan pelatih sekelas Sintayong ya. Ya itu menurut saya sih dengan kualitas dia tentunya ya. Ya itu sah-sah saja. Pasti juga semua fans The Jackmania pasti juga happy. Tapi happy belum dalam arti kata happy dengan hasilnya karena hasilnya belum kelihatan nih. Ya kan? Enggak serta-merta juga ketika nama Sintayong yang dijadikan pelatih, dia bisa langsung kayak membalikkan telapak tangan untuk Persija langsung juara. Saya pikir perlu proses. Nggak segampang itu Sintayong bisa langsung bikin apa yang dilakukan oleh Bojan Hodak. Di tahun pertamanya dia langsung bisa bawa Persib juara. Iya kan? Nah ini kan kembali kan pelatih itu banyak pelatih bagus tapi juga mungkin juga dia nggak punya apa istilahnya luck ya. Keberuntungan itu kan pasti ada juga di setiap orang ya. Nah ini yang menurut saya mungkin kita akan lihat nanti ke depannya. Terus satu, di musim yang lalu Persija kan banyak digosipin kan, mohon maaf nih ya, off the record tadinya orang bilang, tapi udah selesai musimnya. Banyak kendala dengan masalah gaji. Yang gaji belum dibayar lah segala macam. Ketika pada saat Persija main lawan Bayangkara di Lampung, yang kalah, yang golnya si DB keren itu, setelah mereka juga udah kalau nggak salah siapa yang kartu merah siapa ya? Jordi Amat. Kartu merah di babak kedua. Dia nendang kakinya TM Iksan gitu. Karena gue juga yang siaran. Ya kan? Ditendang kaki TM Iksan gitu. Babak pertama kartu kuning, akhirnya kartu merah Jordi Amat. Dari babak kedua baru main mungkin kira-kira 7-10 menit. Udah dengan 10 orang. Persija masih bisa bikin gol tuh. Melalui tendangan bebas dari Kalonego kan. 2-1. Baru akhirnya apa? Hantam sama si DB. Kalah di situ. Ternyata dengar gosip katanya rumor-rumornya belum selesai. Ya kan? Jadi itu membuat apa namanya? Ya itu rumor lah, gue nggak tahu itu satu excuse karena kalah atau memang benar kejadiannya saya nggak tahu. Tapi artinya begini sekarang, dengan mendatangkan Sintayong, kita udah kebayang dong berapa bayar Sintayong. Iya. Ya jangan sampai kendala-kendala masalah nanti finansial salary pemain di musim depan ini akan menjadi kendala lagi membuat Persijanya nggak bisa eksis untuk bisa menggapai hasil juara kan gitu. Terus pemain-pemain yang mau direkrut sekarang, saya ngelihat, saya nyatet nih ada yang 5,21 miliar, ada yang 6 miliar. Ya saya nggak sebut namanya lah. Itu juga Peralta juga gosipnya udah resmi ke tim sebelah. Ke Bandung ya. Betul, karena saya juga udah ngeliat juga ada postingan-postingan sahabat saya Eko Maung tuh udah terlihat itu ada Peralta dengan teman-temannya dengan rekan Bandungnya udah dalam satu pesawat entah mau kemana gitu lah, saya nggak tahu lah ya itu benar atau enggak lah karena sekarang kan AI kan luar biasa ya. Nah tapi ini yang buat saya pribadi bahwa kita nggak bisa juga menilai bahwa Sintayong ini bisa serta merta membuat hasil positif buat Persija tanpa ada yang namanya dukungan dari yang non teknis, ya kan? Nah kalau misalnya yang masalah non teknis ini kejadian lagi di era Sintayong, yang nggak usah mimpi dia bisa juara. Karena bagaimanapun juga yang namanya pemain ya.
Pemain itu ketika mereka dipenuhi segala hak mereka, pasti kewajiban mereka berikan. Iya, iya. Seperti itu. Kalau misalnya enggak, siapa sih yang mau main tanpa ada yang namanya pembayaran gaji segala macam? Dan itu kan sudah bukan rahasia umum lagi. Banyak klub kan yang begitu. Pes-pes piak, Wow. tengah jalan ancur-ancuran, lu bayangin tuh. Nah, hal-hal seperti gini kan yang menurut saya memang ini juga harus kembali manajemen persiapkan. Jadi ya jangan cuma sekadar bisa datangin pelatih hebat, pelatih bagus dengan gaji gede, berikut juga dengan pemain baru dengan apa ya, yang memang luar biasa kualitasnya dan juga harganya, tapi nggak diimbangi dengan masalah teknis yang tata kelolanya rapi. Ini luar biasa loh, ada Kyohei Yoshino, pemain gelandang dari Cerezo Osaka yang dari Jepang yang gosip juga akan diambil. Itu juga pernah main di, walaupun di level juniornya timnas Jepang ya, tapi ini pemain yang hebat-hebat loh. Memang pemain yang diambil ini memang sekarang lagi pada favorite transfer kan. Tapi artinya apakah sanggup nanti juga mereka bisa langsung adaptasi dengan kultur sepak bola, dengan timnya sendiri, dengan paling parah nanti masalah-masalah non teknis lain-lainnya, masalah gaji dan lain. Itu kan membuat pemain kan bisa akhirnya kan ya nggak konsen untuk bisa bermain. Nah, sejumlah pengamat bilang ada perbedaan. Oke, Sintayong bagus ketika melatih Korsel, melatih timnas Indonesia juga bagus. Tapi Klub ketika belum di tentu. klub di Korea juga digagal. Iya. Kenyataannya. Apakah ini salah satu ketakutan ketika dia megang klub? Sebenarnya begini ya, kalau saya melihat pelatih itu sebenarnya itu tadi ya, kembali masalah-masalah luck ya. Masalah-masalah ya, kalau kita sepak bola biasanya masalah di Fortuna lah, menghinggapi dia apa tidak ya. Kalau kita berbicara sebenarnya ya konsep melatih untuk klub dan juga timnas sebenarnya hampir sama aja sih. Cuma mungkin bedanya kalau klub ini mungkin dia lebih banyak waktunya bersama dengan tim. Ya kan, tapi kalau tim nasional paling kan ketemunya kan 2 minggu, ya kan, paling lama mungkin 3 minggu before match, friendly match segala macam kan, nggak terlalu banyak karena waktu pemain udah habis banyak di klub, ya kan, bahkan juga untuk yang namanya di dalam masa dia persiapan untuk bermain tim nasional, yang namanya persiapan atau juga menambah kemampuan daya fisik itu pasti udah nggak ada lagi tuh latihan begitu tuh, paling cuma maintenance, physically maintenance latihan ya kan. Cuma kan beberapa pemain kan di timnas kan yang gosip-gosipnya dulu kenapa kok akhirnya Sintayong dilepas nggak diperpanjang karena banyak pemain yang notabene katanya yang pemain yang naturalisasi ini kesel karena mereka datang jauh-jauh jarak jauh nyampe latihan dipaksa latihan fisik yang berat gitu kan ya di era Sintayong. Tapi itu sebenarnya itu rumor-rumor yang menurut saya ya itu yang membuat membuat gaduh aja di sepak bola kita. Saya juga tahu pasti yang namanya Sintayong pun dia juga tahu ya kapasitas pemain yang sudah bermain di klub dengan ketika pada saat dia ingin bermain untuk di tim nasional tentu juga pasti juga dia juga akan membatasi metode latihan fisik yang dia berikan dan nggak mungkin dia juga begitu bodoh untuk memberikan latihan yang berat sehingga akhirnya pemain juga akhirnya kesel sama dia ya kan. Ini kan rumor-rumor yang kita nggak tahu ya kebenarannya. Nah kalau bicara masalah dia bisa ngelatih klub atau tidak, saya pikir bisa-bisa aja. Mungkin dia memang pada saat di yang Korea terakhir dia gagal misalnya kayak gitu kan. Mungkin memang bukan keberuntungan dia di situ. Bisa aja dia beruntung di Persija. Ya kan? Terus dia juga ditanya pada saat jumpa pers ketika dia diperkenalkan, ada wartawan yang menanyakan bahwa lu main akan pragmatis nggak seperti pada saat pegang tim nasional? Dia menjawab apa? Saya pragmatis karena saya mengetahui bagaimana kualitas tim Indonesia untuk menghadapi tim-tim sekelas kayak Arab Saudi, kayak Australia, kayak Jepang. Nggak mungkin kita bisa bermain terbuka, makanya saya bermain pragmatis dengan bermain defense counter. Dan itu wajar karena apa? Setiap pelatih memang harus mengerti strategi permainan, game plan yang dia mau mainkan ketika dia menghadapi lawan yang bagus. Tapi kalau misalnya saya menghadapi lawan yang sepadan, saya akan bermain menyerang. Nah itu yang dikatakan oleh Sintayong, ya kan? Jadi ya menurut saya, ya Sintayong kan udah pegang tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia, ya kan? Sama aja kayak sekarang kayak John Hartman. Ya kan? Tapi kan sekarang ini kembali pada permasalahannya adalah begini. Permasalahannya adalah suka tidak suka, kita pasti akan melihat ada momennya dia akan gagal. Kalah gitu ya. Kalah di dalam pertandingan. Netizen atau mungkin the Jackmania pasti juga akan menyerang. Jangan sampai kaget kalau ada nanti gaung-gaung STY out. Sangat mungkin ya itu ya. Sangat memungkinkan. Ya kan? Ini sepak bola.
lu cinta ke Sintayong bisa lu jadi benci Sintayong. Kalau misalnya tim yang kita cintai nggak bisa berprestasi itu pasti. Nah ini juga harus secara mental Sintayong harus kuat juga, ya kan? Ketika dia gagal, dia mendapat hujatan, dia harus juga mentalnya harus kuat. Nah dari segi manajemen, targetnya apa Sintayong? Ya kan? Pada saat zamannya siapa pelatih Jerman? Eranya Klinsmann bukan. Kremencik itu bukan pelatihnya Thomas Doll. Oh, Thomas Doll. Thomas Doll. Thomas Doll pada saat dia sign kontrak, dia bilang apa? Saya akan bawa Persija di tahun ketiga juara. Baru tahun ketiga. Dan dia banyak menggunakan pemain muda saat itu kan. Zaman itu oke. Apalagi kalau misalnya Thomas Doll dikasih sekarang pemain yang berkualitas dengan level-level internasional dan juga nasional yang bagus. Seperti zamannya Rizky Ridho dan lain-lain. Iya kan? Bisa aja dia bikin tim lebih bagus juga. Nah sekarang makanya saya bilang pertanyaan saya, Sintayong dengan kualitas dan juga dia bisa memilih pemain yang diharapkan untuk masuk ke dalam tim Persija saat ini, bisa nggak dia meracik bisa langsung dominan untuk bisa paling nggak masuk lagi ke 2 besar. Oh iya, minimal 2 besar ya? Iya. 2 besar. 2 besar itu kan artinya kan dia tidak gagal seperti yang dilakukan oleh pelatih yang sebelumnya. Benar nggak? Betul. Masih sama. Kalau bisa juara itu lebih bagus. Nah sementara tetangga ini si Biru pasti saya pikir juga dia juga pengen jadi 4 sekarang. Kapan lagi mereka bikin lagi namanya sejarah dengan 4 trofi berturut-turut. Mereka juga bakal merekrut pemain yang bagus-bagus. Walaupun Barba mungkin keluar kan, udah pasti keluar kan. Tapi saya yakin Persib itu nggak pernah failed loh. Nggak pernah failed ya? Ada failednya, tapi secara persentase sedikit lah. Ya kan? Oke, William Barros kan. Iya, William Barros. Ada 2 kan itu kan William sama William kan. Yang satu yang bekas dari Arema yang botak pelontos, oke lah gagal. Tapi itu kan diambil dari klub yang sudah bermain di Liga 1. Liga Super. Tapi yang sebelumnya kayak Barba, kayak Andrew Jung, kayak Ramon Tangki segala macam, Matrikardi, itu kan di tahun pertama mereka bisa langsung juara semua. Iya kan? Berarti apa? Mereka talent scoutingnya sangat luar biasa. Termasuk apa? Borneo tiap tahun itu pemainnya hampir semua diganti-gantiin. Tahun ini yang tinggal cuma beberapa, cuma 3 tahun ini yang tinggal Borneo. Saya ngomong sama Ponario, kita lakukan itu memang, lihat bayangin, mereka bisa cari pemain dengan harga murah, kualitas bagus, setelah pada saat sebelum habis kontrak ada klub yang minta, mereka bayar Mahal. klub Peralta itu contohnya. Ya itu dia. Ya itu, sama dulu seperti kalau kita lihat seperti apa ya. Dulu kayak klub-klub kayak model Persela juga banyak datangin pemain gelandang yang bagus tuh, kayak Hirose kan. Kayak Hirose. Dulu dari Persela juga kan. Marcio Souza yang Marcio lupa, Souza yang gini-gini kan kalau golin kan. Yo, ini. Terus dia ke Persib juga kan. Nah, jadi ya makanya saya bilang ya inilah ya, nggak serta-merta juga STY itu bisa langsung bawa Persija untuk juara tahun ini. Dan itu targetnya 500 tahun Jakarta. Tahun depan kan itu. Iya, tahun juara. depan kan. Berarti bukan tahun ini dong. Oh. Kompetisi nggak tunggu, tahun depan itu bulan apa sih? Bulan Kan Sekarang apa nih? Juni nih? Juni berarti. Juni. Oh iya, Juni berarti kompetisi berjalan sampai ke tahun depan Iya. ya. Ya kita lihat aja targetnya bisa nggak dipenuhi. Kalau emang itu yang diharapkan dari siapa Pak Pramono ya, Iya. berharap bisa memberikan hasil juara untuk ulang tahun Jakarta. Kita lihat aja. Kalau kita lihat kesejarah dari STY kan dia emang pernah dia sukses di klub kan di Songnam, itu kan awal Songnam. karirnya dia sampai ke level Asia. Tapi kan dia butuh let's see sekitar 3 atau 4 tahun. Lama banget. Dia kan dulu emang pemain di sana, jadi kapten, Betul. jadi pelatih gitu Iya. ya. Nah, kalau tadi kan kita ngobrol kayaknya sulit untuk membayangkan, bukan tidak mungkin, tapi kalau membayangkan langsung juara itu dengan dengan tingkat ini sekarang itu kayaknya kan kalau menurut Bung Pepe sulit ya. Dengan apalagi STY, kecuali nih dia dapat pemain-pemain yang dia butuhkan. Nah menurut Bung Pepe, ini kan dia kalau kita lihat kitranya kan sangat dekat dengan para pemain timnas ya. Sangat dekat lah kira-kira. Bahkan seorang Rizky Ridho aja yang di outcast dia dianggap bapak oleh Rizky Ridho. Kira-kira siapa pemain timnas? Karena bocorannya katanya kan dia kan ngeboyong gitu ya pemain-pemain dia yang di timnas. Iya, ada katanya Kambuaya juga, gosipnya juga gitu kan, Ivar Jenner juga. Terus bahkan juga Arhan gitu ya. Arhan. Kalau Arhan kemungkinan besar bisa ya, karena mungkin juga sudah nggak terlalu ini juga di klubnya kan ya. Tapi kalau menurut saya begini ya, Arhan itu kan pemain di flank kiri. Di sana ada Donitri Pamungkas, ya kan. Akan bertambah lagi. Ada ini juga siapa Patinama. Ya kan semakin menumpuk, tapi memang perlu 3 pemain memang di satu posisi ya. Tapi secara level kalau saya mungkin melihatnya
tetap ya Donitri menurut saya yang The best ya. yang the best lah saat ini ya untuk di posisi itu. Nah, siapapun sebenarnya yang akan direkrut oleh Sintayong menurut sesuai kebutuhan yang dia inginkan ya itu sah-sah saja sih ya. Tapi kan kita sejauh ini kan belum ada welcome itu kan kita nggak bisa juga kan hanya membayang-bayangkan saja kan. Belum ada here we go. Iya, here we go belum ada ya. Nah, kalau gue justru malah melihat memang ini di mana justru menariknya ini adalah slot-slot pemain-pemain asing yang memang akan direkrut. Di mana semua pemain-pemain asing ini itu banyak mayoritas malah dari Eropa Timur. Oh spesifik ya Eropa Timur. Oh iya, Kroasia sama Bosnia and Herzegovina. Terus pemain Asia Timur. Ada Korea Selatan 1, ada Jepang 2. Yang dipertahankan dia siapa? Yang dari Brazil. Kalau Nego sama Almeida. Oke. Almeida juga kemungkinan juga akan menjadi super sub aja nantinya. Karena dia akan mendatangkan lagi pemain asing juga di sektor depan yang notabene katanya dari ya saya belum bisa sebut namanya dari mana ya, tapi katanya juga kualitas nomor 1 gitu kan ya. Terus yang dipertahankan sebelumnya kan 3, ada Paulo Ricardo belakang, 4 Paulo Ricardo, kalau Nego Van Basten sama Almeida, ya kan selebihnya semua dibuang kan, Thales Lira, Tubarau, Aladin itu yang lupa bau ini kan. Ininya apa? Iya. Terus sini juga Maxwell, Alano kan dibuang semua kan. Nah, ternyata karena dia sekarang akan mengambil nih pemain yang gue catat nih, Dennis Kollinger itu yang dari Kroasia, posisi center back. Ya, Dennis Kollinger itu dari Kroasia, yang juga luar biasa ya, main di Lokomotiva, di Super League-nya Kroasia ya. Itu dengan harga itu luar biasa juga 7,82 miliar. Wih, harganya tuh. Nah ini pemain dengan tinggi 1,99 yang katanya akan menggantikan peran daripada Maxwell ya? Bukan Maxwell dong. Oh di depan ya, sorry. Center back. Okay. Gantikan si Paulo Ricardo. Dan Paulo Ricardo rencananya akan dipinjamkan ke klub lain, termasuk si Van Basten. Jadi yang akan dipertahankan cuma 2 yang akan bermain di musim ini, yang akan sesuai dengan game plan daripada strategi daripada Sintayong. Kalau Nego sama Almeida. Nah inilah kita nanti lihat bagaimana kualitas pemain yang akan didatangkan, yang mungkin menurut saya memang itu juga salah satu rekomendasi dari STY untuk direkrut, bisa nggak langsung adaptasi cepat untuk tim kayak gitu. Banyak faktor bang kalau untuk bisa cepat beradaptasi. Kenapa pemain-pemain Bandung nih, Persib nih bisa cepat beradaptasi dengan timnya? Satu, oke lah walaupun ya lebih kurang lah. Bandung kan lebih banyak udara dinginnya dibandingkan Jakarta, iya kan? Kenapa sekarang banyak pemain Eropa Timur juga di Bandung, mayoritas malah. Nah ini yang menurut saya yang harusnya ini juga bisa diperhatikan. Eropa Timur yang nanti masuk ke Persija kemungkinan ada 3 pemain. Jadi ya mereka kuat gak nih makan nasi Padang? Nasi uduk ke pagi. Kalau dia kuat makan nasi Padang pasti dia langsung sukses. Langsung sukses dia. Oke, menarik sekali, lengkap sekali bocoran-bocoran tentang Persija tadi ya. Menarik sekali apa? Nah berarti kalau kita lihat peta persaingan Liga besok nih ya, besok kan semakin menarik kan, apalagi Boyan Hodak udah nggak ada. Masih ada, cuman dia kan sebagai ini aja, sebagai bukan head coach lah ya. Kayak penasihat teknis lah. Tetap masih ada di belakangnya Igor Tolic lah. Betul. Igor Tolic kan juga kan. Betul dia. Ya ini kan juga suksesor dia kan. Betul. 2 tahun sudah sama Bojan Hodak kan. Sebelumnya kan tahun pertama Bojan itu kan asisten pelatihnya kan Yaya Sunaria. Yes. Yaya Sunaria masih ada juga di dalam tim, tapi kayaknya digeser menjadi asisten pelatih daripada Meric ya. Miro Petric. Pelatih fisik yang juga udah hengkang. Ya kan udah hengkang juga. Nah kita mau bertanya kepada Bung Pevin. Seorang Boyan Hodak itu layak gak dibikin patung di Bandung? Layak banget. Layak banget. Bentar, saya balas dulu ini dari Pak Presiden nih. Wih. Karena kan bagaimanapun ya Bung Pevin kan melekat pada dirinya itu dia seorang selain legenda futsal, dia adalah Persija men. Dan seorang Persija perlu mengakui. Ya kan? Gini, gue Persija. Betul gue Persija. Kebetulan gue memang diberikan kesempatan menjadi pemain Persija dulu. Tapi saya bukan orang yang sungkan untuk mengatakan tim lain bagus. Saya nggak pernah sungkan. Loh, saya itu pada saat di awal-awal kompetisi yang ini udah mulai yang lalu. Boleh tanya ke siapa aja. Siapa yang Bang V jagoin untuk juara? Saya bilang masih Persib Bandung.
Saya ngeliat dari beberapa pertandingan awal dengan Bojan Hodak ya, walaupun memang mereka tidak terlalu signifikan, tapi saya ngeliat potensinya luar biasa. Apalagi sekarang mereka juga akan menghadapi 4 kompetisi kan. Yes. Nih kan, ada Shopee, ada ACL 2, terus ada Piala Presiden. Piala Indonesia. Piala Indonesia, yes. Iya kan, yang sistem gugur, ada Super League, ditambah Piala Presiden 5. 5 men. Ya kan? Dan mereka pasti akan mencari pemain yang bisa menyesuaikan dengan kualitas yang sama untuk bisa bermain secara rutin di kompetisi-kompetisi ini. Pasti kedalaman squadnya juga akan lebih bagus. Lu bayangin aja sekarang yang mereka lepas juga lumayan banyak. Termasuk salah satunya lokalnya Robbie Darwis. Robbie Darwis. Ya kan? Betul. Robbie Darwis tuh itu putra daerah tuh. Sampai nggak dapat kesempatan bermain, mau nggak mau harus pindah. Nah, artinya sekarang apa yang sudah ditunjukkan Bojan ini kepada Persib Bandung, ini menurut gua ya, ini bisa patut untuk bisa dicontoh untuk tim-tim lain juga. Ya, dengan karakter pemain yang ada di Persib Bandung, dia memilih pemain-pemain yang mayoritas juga dari Eropa Timur. Ini karena Bojan udah tahu Eropa Timur tuh tipikal pemain-pemainnya yang satu keras, yang disiplin tinggi, ya kan ya, yang mau bekerja secara kolektif sama tim. Nah, kalau gue kembali melengos ke Persija nih, kalau main Brazil rata-rata banyak dalam satu tim itu Brazil semua, itu banyak sekali yang namanya apa ya, apa istilahnya ya, terlalu banyak seperti kayak overacting lah, star syndrome, Betul. seperti itu. Setuju gue. Alano itu 1-2 pertandingan pertama, 3 pertandingan pertama masih bagus. Setelah dia sudah mulai merasa terintimidasi katanya wasit, terus sampai dibobok masalah kulit segala macem. Itu menurut gua salah satu hal menurut gua yang ya lu nggak bisa kayak gitu. Lu kerja sama Persija, ya lu main aja udah untuk Persija. Ya nggak usah lagi urusan yang lain-lain lu campurin gitu lah. Terlalu banyak kayak apa ya menurut gua ya. Terlalu banyak seperti kayak pengen supaya di notice gitu ya. bukan di notice, kalau gue di orang Batak tuh kayak dianju gitu loh. Kayak dianju tuh kayak udah kayak terlalu kayak di ini loh, kayak jadi anak-anak kesayangan Jadi gitu anak loh. emas. Iya, itu saya nggak suka gitu kan. Ngeliat kayak begitu ya. Terus tambah juga akhirnya gimana mereka ketika mereka main, ketika mereka bermain dengan sama-sama yang satu ras satu negara, itu terlihat seperti kayak kekompakan dengan rekan-rekan yang lain tidak bisa berjalan maksimal. Itu jelas. Kalau gue sih karena gue bekas pemain gue bisa lihat ya kan. Nah satu lagi bagaimana kelebihan dari Persib Bandung dengan mendatangkan satu pelatih Miro Petric yang luar biasa. Kenapa sih bang luar biasa? Yang namanya mereka bermain dari beberapa kelompok kompetisi lah di musim lalu. Mereka datangin Miro Petric, pelatih fisik yang sangat luar biasa. Bisa lihat nggak gimana kemampuan fisik daripada Tom Haya aja. Tom Haya di tim nasional bisa main full nggak 2 kali 45? Kadang-kadang main nggak full ditarik. Karena apa? Karena dia memang nggak bisa staminanya untuk main full 2 kali 45. Di Persib lu lihat. Salah satu yang membuat Persib bisa juara dan juga main konsisten. Salah satunya ya Tom Haya. Jarang ada klub-klub yang punya pemain playmaker seperti Tom Haya. Di era sekarang Super League ya. Jarang ada. Mungkin ada di ini. Di apa nih? Siapa nih yang PSIM? Oh, si Valente. Okay. Si Valente. Ya kan tipikal playmaker karena bola harus dia ngatur segala macam ritmenya. Tipe klasik lah ya. Klasik. Nah, Tom Haya lu lihat main di Persib dengan main di tim nasional jauh beda fisiknya. Artinya apa? Miro Petric ini sebagai pelatih fisik berhasil bikin kualitas fisik para pemain dari Persib Bandung benar-benar di atas rata-rata. Iya kan? Jadi memang kompetisi itu dengan kompetisi yang panjang, dengan banyaknya kompetisi yang mereka harus hadapi, ya diperlukan pelatih fisik juga yang benar-benar luar biasa untuk bisa mengangkat performa. Kayak begitu. Jadi kalau kehilangan Bojan Hodak di head coach ini pengaruhnya seperti apa? Apa karena masih banyak? Gini, kalau saya melihatnya begini, sama halnya kayak di Jepang. Kehilangan Nishino, ya kan? Akira Nishino, ya kan? Masuk Hajime Moriyasu. Dia ini sebenarnya Haji nih. Karena ada orang Jepang ditambahin me belakangnya. Hajime Moriyasu. Nah, Moriyasu itu sama. Dia adalah suksesor daripada pelatih sebelumnya. Ini sama Tolic. 2 tahun dia udah bekerja sama untuk sini. Tapi kalau dibilang juga ada yang bilang mastermind daripada tim Persib sebenarnya di Igor Tolic ini, bukan lagi di Bojan Hodak. Itu yang beredar ya, gosip yang beredar. Mastermindnya itu sama kayak di eranya Patrick Kluivert. Mastermindnya Indonesia bukan Patrick Kluivert, tapi siapa?
Si Ayo. Pastor lah. Alex Pastor kan, orang bilang kayak gitu kan. Kan itu kan cuman boneka doang berdiri-berdiri, ya kan? Nah, ini sama halnya juga seperti itu. Dan pada saat Bojan Hodak di beberapa pertandingan tidak bisa turun di bench, itu selalu Igor Tolis membawa Betul, tim depan. dan selalu menang. Dan selalu menang. Gitu. Jadi menurut saya Igor Tolis bisa menjadi kepanjangan tangan untuk prestasi selanjutnya Persib Bandung, tapi dengan catatan satu. Apa? Dia harus bisa memenangkan locker room. Oh. Karena yang namanya locker room itu yang namanya perlu yang namanya apa ya? Istilahnya seperti kayak apa ya? Seorang pelatih, karisma seorang pelatih yang dilihat pemain, yang pemain bisa tunduk. Itu penting. Nah, Boyan Hodak menang di situ ya. Menang, menurut gue menang. Lu lihat bagaimana dia dengan jokesnya dengan para pemain, ya kan? Dengan seperti Kakang Rudianto, dia pukul-pukulan kepala sama si Beckham Putra digendong kayak anaknya segala macam. Nah sekarang ini itulah kedekatan pelatih dengan pemain yang bisa membuat akhirnya chemistry dapat di luar lapangan, dalam lapangan, sehingga akhirnya pemain juga mau berjuang untuk pelatih dan mereka bisa menjalankan apa yang diharapkan pelatih. Nah sekarang inilah yang harus ditunjukkan Igor Tolis untuk bisa membawa Persib ke jalur yang sama. Berarti dengan segala argumen tadi bahwa STY dengan Persijanya belum tentu juara karena ada King Persib Bandung. Begitu ya? Ya pastinya ya, kalau saya pikirnya begitu. Karena juga nggak mungkin juga Persib Bandung juga, ya mungkin mereka sudah puas, belum puas lah. Siapa sih yang bisa puas dengan hasil? Ya kan? Dengan hasil, pasti mereka pengen lagi bikin sejarah dengan apa? Torehan keempat. Ya kan? Nah dengan torehan keempat, ya dia nggak mungkin. Apalagi sama Persija, kapan sih Persib mau kalah sama Persija? Iya betul. Iya kan? Betul. Ini kan pertandingan-pertandingan derby yang menurut saya kan yang sangat klasik, di mana yang namanya gengsi, rivalitas kedua tim selalu ditunjukin tiap tahun. Tiap tahun itu kalau lu boleh tanya semua orang di Indonesia, yang lu tunggu di Super League apa? Pertandingan apa? Oh iya, itu. Persib sama Persija aja udah. Goyang netral aja nungguin men. Goyang. Oh iya pasti. Satu, pengen lihat hasil. Yang kedua, pengen lihat ada berantem gak ya? Supporter, begitu. Nah tapi terkait dengan itu ya, Persija Persib. Kemarin kan akhirnya Persija dilempar ke Kaltim loh. Nah ini kan masalahnya kalau Persija kayak nggak punya home base yang tetap gitu. Nah kalau emang Persija diberikan home base di JIS, entah katanya mau berubah ya namanya. Iya, dengar-dengar jadi Hyundai kan. Iya, iya, nah itu iya. apakah ada pengaruhnya ketika memang Persija memiliki home base tetap? Ya itu sudah pasti ya. Kerugian kemarin saya nggak mau lagi bahas itu ya, tapi menurut saya ini blunder ya. Iya. Blunder juga sebenarnya bukan dari Persija ya, dari federasi sendiri ya, tidak bisa menjamin keamanan dan membuat akhirnya Persija bisa bermain di kandangnya sendiri ya. Saya pikir itu satu blunder juga. Mudah-mudahan tahun depan sih, tahun ini di musim ini nggak ada lagi seperti gitu ya, dimana memang apalagi pertandingan sepenting itu. Toh Persija main di Bandung aja aman-aman aja kok, iya kan? Saya pikir ya ini menurut saya yang akhirnya membuat ya ini bukan Persija Jakarta, Persija Samarinda kemarin yang bermain. Persisam coy. Iya, Persija Samarinda. Iya. Jadi menurut saya dengan sekarangnya udah di apa ya, kemarin itu sudah preskon ya bahwa memang JIS akan menjadi kandang Persija kan. Mungkin dengan masa kontrak, nah dengan nama Hyundai entah apa itu, ya menurut saya memang udah sepantasnya seperti itu. Klub sebesar Persija harus punya home base. Harus punya home base yang benar-benar menjadi tempat di mana mereka tetap harus bermain di situ. Dan tidak bisa alasan yang namanya transportasi jauh apa ini itu segala macam, yang namanya kalau Persija main tetap aja pasti ada yang nonton ke sana. Jadi buat saya nggak ada satu alasan pun Persija tidak diberikan kesempatan untuk bisa bermain di kandangnya sendiri. Tapi dengan juga punya harapan lain, kalau bisa manajemen Persija punyalah yang namanya stadion sendiri, pribadi Persija, kepunyaan tim, dan juga punya yang namanya training ground yang bagus. Sawangan udah oke. Tapi menurut saya masih belum terlalu istimewa lah. Jadi benar-benar yang udah sekelas profesional di klub-klub lain lah. Kembalikan Lebak Bulus. Udah terminal itu. Kalau saya cemburu dengan bagaimana fasilitas dari Bali United ya. Oh iya, setuju. No debat kalau ke Tabanan itu wow. Bahkan juga beberapa klub kan banyak juga dari luar yang datang latihan ke sana kan, training camp. Oke. Wah, ini sudah lengkap sekali. Nah sekarang what if? What if the last question? Nah kalau Bung Pepe ini jadi ketua umum PSSI sehari aja, Only one day. satu hari aja, kebijakan apa yang Bung Pepe lakuin buat sepak bola Indonesia? Dan nggak boleh diganggu gugat oleh seluruh manusia lain. Gitu ya. Satu, mengurangi kuota pemain asing.
Oh, oke. Karena harapannya supaya kita tidak lagi melakukan naturalisasi dan kualitas pemain kita itu bisa berjalan dengan baik. Banyak pertanyaan, kenapa pada saat tim nasional uji coba itu mayoritas pemain yang dimainkan adalah yang naturalisasi. Kenapa pemain lokal cuma 3? Biasa ada Rido, ada Beckham, Donitri, satu lagi ada Donitri. Cuma 3 mungkin yang dimainkan, ya kan? Nah, pertanyaan saya, emang kalau dimainkan secara mayoritas pemain yang lokal kita, apakah bisa? Belum tentu. Dari pemain A, pemain bukan lokal lah ya, pemain yang kompetisi ya di lokal kita, itu mereka dimainkan dengan pemain yang mungkin yang sudah bermain di Eropa. Ini untuk mengangkat kepercayaan diri mereka agar mereka bisa seperti levelnya orang-orang yang sudah bermain di Liga Eropa. Tapi nyatanya kemarin yang kita uji coba itu, saya melihat bahwa pertama pas pertandingan lawan apa sih, saya lupa. Pertama, Beckham nggak berkembang begitu bagus. Terus Sadil dimainin juga sama, tidak berkembang begitu bagus. Sama, Sayuri juga tidak berkembang begitu bagus. Yang bagus menonjol siapa? Donitri. Pas main di babak kedua. Nah, ini menurut saya memang dimana perlunya justru malah jam terbang dari pemain yang berkompetisi di Indonesia, di lokal kita ini yang dapat jam menit bermain banyak. Jadi dengan mengurangi jatah pemain asing, saya pikir ini membantu ya. Membantu sumber daya pemain di setiap klub bisa dapat momentum main. Seperti itu. Nah, yang kedua, mungkin memperbaiki yang namanya segala infrastruktur yang ada untuk level Super League. Yang benar-benar pantas lah bermain. Sekarang, lihat Adi Aksa baru saja lolos pindah ke Kalteng. Kalau nggak salah tadi saya cek lapangan di Kalteng apa namanya tua gitu loh. Saya lihat apa begini layak untuk Super League. Iya kan? Dan begitu gampang gitu loh yang namanya perpindahan nama. Malut pindah nama juga sekarang ke Jateng. Iya kan? Itu hal-hal menurut gue ya yang terlalu gampang lah. Jadi infrastruktur itu nomor 2. Yang ketiga, saya berharap yang namanya kompetisi di bawah PSSI ini level grassroots ini lebih banyak dikembangkan. Karena inilah cikal bakal untuk bisa menjadi pemain di masa yang akan datang. Yang namanya regenerasi adanya di situ. Sekarang banyak yang namanya kompetisi di tingkat grassroots itu kan swasta semua. Iya, betul. Swasta. Dan ketika pada saat undang-undang orang dari federasi, swasta harus banyak mengeluarkan uang juga. Iya. Untuk transport harus dibayar dulu untuk datang melihat. Ya kan? Nah, ini menurut saya mungkin 3 poin ini yang harus juga diperhatikan. Semoga kedepannya nantinya sepak bola Indonesia secara regenerasi juga bisa berjalan dengan baik. Oke. Ini Kalau saya Fenar Thohir. baca-baca dulu sebentar nih ya. Ini ada. Masih ada lagi? Iya, ini ada Harus pulang nih, mau siaran nih. dari Agung. Ini mungkin ada perbedaan intensitas atau tempo bermain antara timnas dan klub. Oh, STY gitu ya. Enggak juga. Ya. Terus ya udah yang lain hampir sama sih. Ayo. Makasih ya yang udah. Oke, terima komen. kasih teman-teman yang udah bergabung di diskusi live ini dan juga terima kasih kepada Bung Feve. Sama-sama. Kita sudah Thank you. ngobrolin banyak hal dan akhirnya berubah jadi Fenat Thohir. Soalnya kan pertanyaannya kan begitu. Ya, one day. Ketika One day. one day Only menjadi one day. Oke, sekali lagi terima kasih Bung Feve. Sukses Sama-sama. selalu. Semoga Thank you buat ruang bola. Ya, ruang bola kan di YouTube ruang publik dan sekali lagi semoga tetap sehat karena Piala Dunia masih panjang. Ya kan karena publik tetap menunggu siaran Bung Feve kan seorang legenda di 2 dunia. Sekali lagi legenda 2 dunia untuk mengisi hidup kita dengan sepak bola dunia tentu saja. Dan sekali lagi terima kasih dan tetap untuk teman-teman tetap di podcast Ruang Bola di YouTube Ruang Bola karena akan banyak sekali obrolan tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia dan sepak bola luar angkasa karena kita ada Lionel Messi dan tentu gua akan sendirian bersama Indro yang mau warkop. Jadi jangan lupa juga nanti malam kita akan live reaction pas Brazil lawan Jepang. Betul. Sekali lagi terima kasih dan sukses ya Bung Feve. Thank Dan you. buat teman-teman dadah.